Bunga tidur dengan gelisah. Berkali-kali ia membalikkan tubuhnya. Otaknya rasanya mau pecah. Tak bisa berhenti memikirkan tentang foto dan chat yang tiba-tiba ada di ponselnya. Apa Resti yang melakukannya? Kalau iya, bagaimana caranya? Dan apa Resti mengkhianatinya? Tapi kenapa? Mereka bersahabat 5 tahun lamanya. Bertemu di perantauan hingga akhirnya menjadi teman satu kamar. Bagi Bunga, Resti bukan hanya sekedar sahabat tapi sudah ia anggap saudara sendiri. Bagaimana bisa Resti melakukan ini padanya? Sekarang bahkan nomornya tak bisa dihubungi. Bunga beranjak bangun. Ia meraup wajahnya kasar. Rasa mau gila memikirkan semuanya. Sungguh Bunga tak ingin menangis, tapi pada kenyataannya ia lelah dengan semua tekanan yang ada. Pada akhirnya air matalah ujung dari rasa lelah yang mendera. Aku harus menemui Resti. Harus. Bunga mengumpulkan tekadnya. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan keluar dari rumah neraka ini. Pagi-pagi, morning sickness mulai menyerang. Bunga kembali mengeluarkan sarapannya hingga tak bersisa. Wanita itu mengatur nafasnya, mengusap keringat yang membanjir di wajah lalu menetralkan degup jantungnya yang tak beraturan. Kuat, Bunga. Kamu kuat. Bibir pucatnya terus menggumamkan kekuatan untuk diri. Semalaman ia baru bisa tidur sekitar jam 3 dini hari. Bunga merasa tak enak badan sekarang. Tubuhnya lemas. Setelah berhasil menenangkan diri, Bunga melangkah gontai menuju ruang makan. Ia menunggu tak jauh dari sang suami yang sedang menikmati sarapan paginya. Entahlah. Bunga bahkan tak ingin menyebut pria jahat itu sebagai suaminya. Aku ingin izin keluar. Ketika melihat pria itu menyudahi sarapan paginya, Bunga buru-buru mendekat. Ia tak lagi menggunakan bahasa formal. Bunga tidak ingin terlihat lemah karena sikap patuh dan sopannya. Tidak ada izin keluar, sahut pria itu dingin. Kenapa? Bagaimana aku bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah kalau aku tidak diperbolehkan keluar? Bunga marah. Kesabarannya sudah setipis tisu. Ia sudah tak tahan untuk mencari tahu. Dan untuk itu ia harus menemui Resti. Mau membuktikan apa lagi? Semua sudah jelas, geram galaksi dingin. Sudah jelas apanya? Aku tidak bersalah. Semua percakapan dan foto itu rekayasa. Aku sama sekali tidak pernah mengagumimu apalagi menyukaimu. Kalau bukan karena gaji cukup besar yang kamu tawarkan, aku pasti sudah lama berhenti menjadi sekretaris orang sepertimu. Bunga benar-benar putus asa hingga ucapannya tak memiliki kendali lagi. Ia putus asa karena tidak bisa membuktikan kebenaran yang ada. Memangnya kenapa dengan orang sepertiku? Rahang galaksi mengeras. Ia merasa tersinggung dengan kalimat Bunga. Pikirkan saja sendiri. Memangnya hanya karena kamu merasa tampan dan banyak harta, semua orang akan mengagumimu? Tidak. Aku salah satunya. Aku sama sekali tidak tertarik denganmu. Balas Bunga dengan sikap mencemooh yang begitu kental. Ia tidak terima dengan segala fitnah yang diarahkan padanya. Bunga bersikap seperti itu supaya pria itu memikirkan ulang tuduhannya. Dan lihat, bahkan ketampananmu dan hartamu saja tidak bisa menahan kekasihmu itu untuk melanjutkan pernikahan. Padahal hubungan itu tidak meninggalkan bekas untukmu. Tapi aku, kekasihku bahkan masih mau menerimaku apa adanya. Cela Bunga lagi. Jaga mulutmu, geramnya seiring tangannya yang cepat mencengkeram rahang Bunga. Wanita itu tercekat, jelas kaget dengan respon yang ia terima tapi ia cepat menguasai diri. Aku bicara kenyataan. Aku hanya ingin kamu membuka matamu lebar-lebar. Bahwa aku di sini hanyalah korban. Aku tidak bersalah.
Aku sama sekali tidak pernah merencanakan semua ini. Bunga bicara susah payah karena cengkeraman galaksi semakin menguat. Bagus. Bunuh saja aku dan bayiku. Begitu lebih baik. Aku juga sudah lelah. Tapi aku pastikan suatu saat nanti saat kebenaran terbuka, kamu akan menyesal karenanya, tantang Bunga dengan berani. Lebih tepatnya sok berani. Bunga belum ingin mati. Ia harus membersihkan namanya. Ia hanya menggertak saja. Galaksi tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyentak kasar cengkeramannya hingga Bunga terbatuk-batuk saking kuatnya tangan itu menyakitinya. Beri dia tugas yang berat hari ini. Jangan beri dia makan sampai dia menyelesaikan semuanya. Galaksi memberi perintah pada kaisar yang telah berdiri tak jauh dari mereka. Aku tidak akan melakukannya. Aku bukan pembantumu. Teriak Bunga dengan berani. Galaksi tak menggubris teriakan Bunga. Pria itu berlalu begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku tidak butuh izin darimu. Aku akan pergi dari rumah ini. Seru Bunga lagi yang sudah kepalang emosi. Kenapa tak ada satupun yang mempercayainya? Kenapa? Lakukan itu kalau kamu bisa. Kali ini kaisar yang bicara. Nadanya begitu sinis dan penuh celah. Bunga menatap benci ke pria yang berdiri. Dengan tangan bersedekap di dada itu. Segera lakukan tugasmu. Atau kamu tidak akan mendapat jatah makan siangmu, titah pria itu lagi dengan nada santai. Jangan memerintahku. Aku bukan pembantu, ketus Bunga muak. Terserah saja. Mau kamu lakukan atau tidak. Yang rugi dirimu sendiri. Pria itu berlalu, mencomot potongan daging ayam di meja dan memakannya tanpa memperdulikan Bunga yang berdiri dengan penampilan menyedihkan. Bunga meremas tangannya yang gemetaran. Mungkin tadi ia bersikap sok berani, tapi sebenarnya hatinya gentar juga. Seumur menjadi karyawan selama 5 tahun, Bunga selalu bersikap hormat dan patuh. Jujur saja, sesungguhnya Bunga tetap menyimpan perasaan takut di sudut hatinya. Bunga melangkah ke depan. Ia ingin melihat peluang untuk kabur dari rumah neraka ini. Tapi nyatanya harapan hanya tinggallah harapan. Sekarang bukan hanya ada satpam yang berjaga di depan. Tapi ada sekumpulan pengawal dengan pakaian jas rapi yang berjaga hampir di setiap sudut rumah. Bagaimana ini? Bunga kembali meremas tangannya yang gemetaran. Mata sembabnya nampak kembali berputus asa. Aku tidak salah apa-apa. Kenapa pria jahanam itu tega melakukan ini padaku? Bunga mengusap peluhnya yang bercucuran. Ia tidak punya pilihan selain mengerjakan perintah pria jahat itu demi mendapatkan jatah makan siangnya. Sekali lagi, ia mengelap peluh di dahi. Rumah ini sungguh luas dan ia harus mengepel seluruh sudutnya dalam keadaan hamil seperti ini. Bukan Bunga manja. Tapi sungguh ia mudah sekali lelah dan lemas sejak kehamilannya ini. Terlebih setiap makanan yang masuk ke perutnya terus saja ia muntahkan sebelum terserap menjadi nutrisi untuk bayi dalam kandungannya. Maaf, ya, Bunga. Bibik nggak bisa bantu kamu, bisik Big Mimi lirih. Karena kaisar memang mengawasi melalui CCTV. Nggak apa-apa, Big. Bunga memaksakan senyumnya. Ia benar-benar sangat lelah dan tak bertenaga lagi. Tapi pekerjaannya belum selesai. Bibik nggak tahu masalah kamu apa dengan Tuan Galaksi. Tapi saran Bibik kamu nurut aja. Biar nggak kena marah seperti ini. Bunga menunduk dalam, tak begitu menanggapi nasihat dari Big Mimi. Tiba-tiba pandangannya buram. Kesadarannya nyaris hilang. Bunga pikir ia akan pingsan. Tapi nyatanya ia masih sadar. Woi, cepat kerja. Malah bengong aja. Tika seperti biasa dengan mulut pedasnya.
Emang kamu pikir tuh lantai kamu lihatin doang langsung bersih sendiri? Tika. Sergah Big Mimi tak suka. Sudah jangan ganggu Bunga. Kamu urus saja kerjaan kamu sendiri. Dih. Big Mimi mah pilih kasih. Aku cuma nimbrung bentar langsung disemprot suruh kerja. Lah Bunga yang dari tadi bengong kayak ayam ambeien dibela terus, gerutunya sembari pergi. Big Mimi hanya geleng-geleng kepala. Sudah, Bunga. Kamu lanjutin kerjaan kamu. Jangan didengerin si Tika, memang begitu orangnya. Habiskan makan siangmu, lalu lanjutkan pekerjaan berikutnya. Atau kamu tak akan mendapatkan jatah makan malammu. Kaisar menyodorkan sepiring nasi itu ke hadapan Bunga yang sudah gemetaran menahan lapar. Apa majikanmu itu tak bisa memberikan istrinya makanan yang lebih layak? Percuma dia kaya kalau dia hanya mampu memberikanku makanan rakyat jelata seperti ini. Bunga menatap tak berselera pada makanan di hadapannya. Sepiring nasi dengan kuah sop dan sepotong tempe yang menyedihkan. Kalau begitu cukup, jagalah mulutmu supaya tak lagi lancang. Pria itu kembali berlalu tanpa rasa iba sedikitpun. Bunga menatap makanan itu, mengumpulkan selera makannya. Ingat anak dalam kandunganmu, Bunga. Cukup ingat dia dan habiskan makanan ini. Perlahan tangannya mulai terulur untuk menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Rasanya pahit. Mulutnya rasanya seperti orang sedang sakit. Mungkinkah ini karena bawaan kehamilannya? Ah, Bunga tak punya pengalaman soal ini. Jangan dimuntahkan, Bunga. Jangan. Bunga menutup mulutnya rapat-rapat. Belum-belum ia sudah merasa mual. Setelah rasa mual sedikit reda, ia suapkan lagi makanan itu ke mulutnya. Dan mual itu kembali datang dan datang lagi. Kali ini Bunga tak bisa lagi menahannya. Ia langsung berlari ke belakang dan memuntahkan 2 suap nasi yang baru saja masuk ke perutnya. Nafasnya terengah. Bunga terduduk di lantai yang dingin itu. Memeluk dirinya sendiri. Matanya terpejam rapat, namun buliran bening itu tetap lurus satu demi satu dengan menyedihkannya. Bunga tak pernah membayangkan akan menjalani pernikahan yang seperti neraka ini. Dan menjalani masa kehamilan yang menyiksa seperti ini. Tidak pernah. Ah, tiba-tiba Bunga rindu dengan Argan. Andai saja malam sialan itu tak pernah terjadi. Ia pasti akan menjadi wanita yang berbahagia. Argan tidak akan memperlakukannya seperti sampah seperti ini. Sampai kapan begini? Sampai kapan, Tuhan? Tangis Bunga pecah. Tumben kamu sendiri. Di mana anjingmu itu? Gary bertanya dengan nada mengejek. Jaga mulutmu. Galaksi hanya menanggapi tenang. Sejak dulu, Gary memang tidak pernah menyukai Kaisar. Pria itu selalu menyebut Kaisar dengan sebutan kasar. Atau jangan-jangan kamu memintanya menemani Karissa untuk berbelanja lagi? Sindirnya dengan tawa penuh ejekan. Diamlah. Galaksi menyuapkan sepotong salmon ke mulutnya dengan tenang. Aku cuma heran aja. Sebenarnya kamu itu gak waras atau gila? Karissa itu kekasihmu, tapi tugas antar jemput Karissa, mengantarnya belanja, bahkan sampai menemani makan malam. Kamu serahkan tugas itu ke Kaisar. Memangnya kamu sesibuk itu sampai tidak punya waktu? Cerocos Gary panjang lebar. Ia benar-benar tak habis pikir dengan tingkah sahabatnya itu. Galaksi hanya tersenyum samar. Mulutnya kembali sibuk mengunyah makan siangnya yang lezat. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucapnya dengan nada santai. Memangnya kamu tidak cemburu melihat kedekatan Karissa dengan kacungmu itu? Gary menatap Galaksi penuh selidik. Buat apa aku cemburu? Aku memang sengaja memberikan perempuan jalang itu untuk anjingku. Bunga.
Kamu kenapa? Big Mimi mendekat ke bunga yang tiba-tiba menggigil kedinginan. Dingin, Big. Bunga mengeratkan selimut putih itu ke tubuhnya. Namun tak cukup mampu menghalau hawa dingin yang tiba-tiba menyerangnya. Big Mimi lekas mengambil selimut miliknya dan membalut ke tubuh bunga. Suara gigi bunga yang beradu masih terdengar. Tanda wanita itu masih kedinginan hebat. Big Mimi lalu berinisiatif meraih remote AC kemudian mematikannya. Kok dimatiin, sih, Big? Tika protes. Kamu ini, Tika. Lihat itu bunga menggigil begitu, ketus Big Mimi. Lah. Tapi aku kepanasan. Tika merengek kesal. Sebentar aja. Tahan dulu sampai bunga nggak kedinginan lagi. Sementara itu bunga langsung merasa hangat ketika AC itu dimatikan. Tubuhnya sudah tidak menggigil lagi. Meski hawa dingin itu masih terasa. Gimana, bunga? Big Mimi kembali mendekat. Lebih baik, Big, lirih bunga. Kamu tuh ada aja, deh, bunga. Tika mengoceh lagi. Makanya Pak Galaksi sama Pak Kaisar nggak suka sama kamu. Tiap hari mendrama mulu kerjanya. Sudahlah, Tika. Jangan ngoceh terus. Bibik pusing dengernya. Bela aja terus tuh tukang drama. Tika membalikkan tubuhnya kasar, membelakangi rekan-rekannya itu. Big Mimi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bunga tak enak hati. Tapi ia juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ia menggigil seperti tadi. Sudah kamu istirahat saja, nggak usah dengerin, Tika. Ibu mau ambil minum dulu. Big Mimi mengambil botol air minumnya yang kosong lalu keluar. Bagaimana kehamilannya? Kaisar menyingkir sejenak dari keramaian ketika mendapatkan telepon dari seseorang. Baguslah. Jadi kita hanya harus sabar menunggu sampai bayi sialan itu lenyap dengan sendirinya tanpa harus tersentuh tangan kita. Kaisar menyandarkan punggungnya di tembok. Matanya mengawasi sekitar. Jangan ada yang sampai mendengar pembicaraannya. Sudah dulu. Yang pasti kita tidak perlu menyentuhnya seujung kuku pun dan tetaplah menjadi malaikat untuknya. Nanti kuhubungi lagi. Kaisar buru-buru mematikan sambungan telepon ketika seseorang mendekatinya. Telepon dari Karissa. Iya. Kaisar merangkul kekasih gelapnya. Kamu mau pulang sekarang? Pulang kemana? Ke rumah pelacurmu itu. Kemana lagi? Buat apa aku ke sana? Malam ini aku milikmu, ujarnya santai. Mereka tertawa. Seseorang itu berpikir betapa bodohnya Karissa yang melepaskan seorang galaksi demi kaisar yang hanya memanfaatkannya saja. Pada akhirnya, kaisar akan selalu menjadi miliknya kemanapun pria itu berpetualang dari satu kekasih galaksi ke kekasih galaksi lainnya. Apa wanita itu tidak bisa memuaskanmu? Tangan itu bergelayut manja di lengan kaisar. Maksudnya, Karissa sangat cantik dan memiliki tubuh ideal yang sangat disukai kaum Adam. Bagaimana mungkin hati kaisarnya tidak terpaut pada wanita sesempurna itu? Tentu saja dia sangat memuaskan. Kaisar tersenyum kecil. Tapi tentu saja bukan permainan Karissa yang membuatnya puas. Melainkan kontribusinya dalam menjalankan rencananya. Pagi yang selalu menyiksa untuk bunga. Mual muntah hebat selalu tak terhindarkan. Jika kemarin-kemarin bunga masih sanggup untuk memaksakan diri bekerja demi jatah makan siang ataupun makan malamnya. Sepertinya hari ini ia sudah tak sanggup lagi. Bunga menyerah. Wanita itu terduduk di lantai kamar mandi yang dingin itu. Bersandar di tembok dan menetralkan degup jantungnya. Lemas dan putus asa. Bunga bahkan berpikir untuk mati saja. Ia merasa umurnya sudah tak lama lagi. Sudah beberapa hari ini tak ada satupun makanan yang singgah lama di perutnya. Karena dalam hitungan menit, makanan itu akan termuntahkan lagi.
Kakinya melangkah gontai menuju ke dalam kamar. Bunga tak punya tenaga lagi untuk melakukan apapun. Wanita itu berbaring lemah di kasurnya. Meringkuk sembari menahan gejolak rasa mual yang terus menyerangnya hebat. Tak lama wanita itu jatuh dalam tidur ayam-ayamnya. Karena ia langsung terjaga kembali ketika ponselnya berdering dan mengusiknya. Untuk beberapa saat Bunga hanya diam. Bukan apa. Bahkan hanya untuk mengambil ponsel itu dari atas nakas saja rasanya Bunga tak punya tenaga. Tapi suara dering itu begitu intens. Hingga mau tak mau Bunga merambatkan tangannya untuk mencapai benda pipih miliknya yang sedang ia cas itu. Ibu. Hanya dengan melihat nama, Ibu, tertera di layar saja sudah membuat sisi cengeng Bunga meruah. Air matanya langsung merebak. Ia adalah anak tunggal kesayangan kedua orang tuanya. Bunga tak menyangka akan berada di titik ini dan diperlakukan selayaknya sampah oleh pria-pria jahanam itu. Ditariknya nafas panjang-panjang. Bunga tidak ingin membuat orang tuanya khawatir dan membebani mereka dengan keadaannya saat ini. Mereka sudah terlalu kecewa padanya. Bahkan mungkin saat ini mereka masih tertekan dengan gunjingan warga.